Ya, gold kembali mengalami penurunan yang sangat tajam sampai zona 1678.50. Kalau Anda perhatikan dari historical price-nya, kita pernah mengalami area ini kurang lebih di tanggal 8 Maret, artinya di awal bulan yang lalu, masih di bulan ini tentunya ya, di bulan Maret 2021, kita sempat mendapatkan area terendah adalah 1676.60. Dan kalau kita kalkulasikan, berarti ini adalah dua zona yang sama, which is bisa saja terjadi pantulan sebagai double bottom, atau mungkin ada hal lain yang mungkin menghambat terlebih dahulu. Tapi yang jelas, data malam ini akan terkait dengan rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Jadi Anda harus perhatikan, yaitu data ADP Employment Change yang diperkirakan kurang lebih akan juga terjadi lonjakan di angka 550.000. Wow, ini sangat menarik. Kalau kita lihat dari previousnya di angka 117.000 dengan asumsi sekarang berada 550.000, saya menjadi terpikir mungkin skenario akan seperti demikian. In case ternyata rilis data betul-betul terjadi di 550.000, maka kemungkinan potensinya apakah dia akan direspons sebagai positif untuk dolar atau justru negatif untuk dolar. Karena kalau misalkan katakanlah penurunan ini sudah terjadi sejak hari kemarin, ini berarti hari kedua ya, dari sejak hari Senin dia turun 20 sekian poin, lalu dilanjutkan dengan penurunan 35 poin di hari Selasa, maka kemungkinan di hari Rabu kalau kita lihat dari ADP employment yang katakanlah sesuai dengan ekspektasi di angka 550.000, berarti otomatis hal tersebut sudah diantisipasi oleh market, yang berarti pula bahwasanya hari ini kemungkinan akan terjadi vice versa atau pantulan. Nah, kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan kita lihat datanya, katakanlah ekspektasi 550.000 yang memang sangat wow, artinya dari 117 menuju 550, ini sangat jompang sekali teman-teman. Kalau misalkan katakanlah dirilis sedikit di bawah, katakanlah mungkin di angka 480 atau mungkin 300 atau mungkin 200. Nah, maka dari itu kemungkinan potensinya kalau kita lihat dari area tersebut, ini bisa diasumsikan low atau di bawah ekspektasi, yang berarti efek yang seharusnya terjadi adalah pelemahan dolar. Nah, mungkin saja itu akan terjadi nanti malam. Yang kalau itu berarti terjadi, maka kita akan dapatkan emas terjadi pantulan. Entah mungkin resisten kedua pun atau bahkan resisten ketiga bisa saja tercapai. Tapi dengan asumsi demikian, juga yang harus Anda waspadai adalah kemungkinan penguatan dolar terkait dengan adanya kenaikan yield. Ya, kita masih belum tahu. SLR yang kemarin sempat diisukan sudah akan expire atau mungkin sedang dimodifikasi. Sampai saat ini belum ada pengumumannya. Dan Fed akan tertuju atau terfokus terkait dengan kenaikan yield. Sampai saat ini, market masih mencoba mendorong yield tersebut mencapai puncaknya di angka 2%. Kemarin, kurang lebih yang tercapai adalah 1,774. Nah, terkait hal tersebut, kita lepas dari potensi data ekonomi atau ADP Employment Change, ada hal penting lainnya yaitu terkait dengan Presiden Biden speech, yang kemungkinan dia akan memberikan gambaran ataupun ilustrasi terkait dengan agenda infrastrukturnya. Nah, hanya saja rumor yang mengatakan untuk hari ini, kurang lebih yang akan disampaikan bukan hanya program infrastrukturnya, tapi juga bagaimana cara dia untuk meraih anggaran tersebut. Nah, ternyata salah satunya adalah terkait dengan isu kenaikan pajak. Tentunya beberapa agenda yang sangat penting terkait dengan pajak ini akan menyurutkan atau bahkan menjadi negatif untuk pasar. Nah, tapi kita belum tahu apakah ini efeknya akan negatif terhadap gold atau justru akan berkembang menjadi positif. Karena kalau misalkan kenaikan pajak itu diberlakukan saat pandemi atau pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, maka saya rasa yang paling kentara efeknya adalah di pasar saham. Nah, kita tinggal kalkulasikan apakah pasar saham tersebut akan menggeret efek negatif terhadap emas atau justru akan menguntungkan di sisi emas. Well, kita lihat technical view untuk kali ini terkait dengan kenaikan yield dan juga pasar obligasi dan of course DXY, indeks dolar AS yang kembali mengalami penguatan. Technical view 31 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 31 Maret 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita langsung saja melihat dari Treasury Bond yang sesuai dengan perkiraan ya, kemarin mengalami penurunan tapi memang dia langsung kembali lagi. Nah, tapi kenyataannya adalah kembalinya dia dalam area kenaikan
tentunya hanya mengisyaratkan bahwa dia menutupi area gap sebelumnya. Ya, ini ada area bolong yang sebelumnya terjadi. Jadi begitu dia gap down, kemudian dia turun, lalu kemudian dia spike lagi, dan ini diasumsikan menutupi gap. Kelihatan dari potensi penurunannya, dia ditutup dengan dua candle penurunan. Nah, pagi ini dengan adanya gap down, lalu kemudian yang kita asumsikan juga mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, walaupun dia tertahan di zona arsir, lalu kemudian dia naik, ada potensi kenaikan ini hanya menutupi gap saja, tapi it's okay. Kemungkinan potensinya kami perkirakan bisa saja mengalami spike sampai zona ini, ya, berarti kita tandai. Nah, kemungkinan di potensi areal ini dia akan kembali tertahan, rejection, dan kemudian turun. Ekspektasi selanjutnya, begitu dia turun, kembali tertahan di zona arsir bawah, dan akhirnya terpantul kembali. Meskipun di gambar panah ini kita perkirakan bisa saja melewati dua resisten penting, tapi tentunya resisten pertama akan menjadi pengawasan utama kita, karena bisa saja di zona ini justru terjadi areal bearish rectangle, yang artinya bisa saja nantinya dia akan kembali mengalami penurunan. Sementara di grafik daily chart kita masih menantikan dari falling wedge yang kemarin sudah tergambarkan dengan sangat bagus. Ya, kita lihat di sini potensi pergerakannya kurang lebih dia sudah berada dalam teritori yang sama seperti perkiraan. Ya, tapi juga ingat bahwa kemarin kita memiliki dua asumsi, apakah dia akan terjadi double bottom atau dia akan lanjut penurunan, lalu kemudian kita asumsikan itu adalah wave kelima. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini juga persis dengan apa yang kita harapkan terkait dengan doji candle, sehingga kita bisa memanfaatkannya sebagai areal double bottom. Tentunya semua terkait dari kondisi candlestick untuk hari ini. Kalau ini terjadi, maka kita akan bisa harapkan untuk kenaikan, meskipun tidak muluk-muluk, mungkin saja kembali tertahan di areal resisten yang sama. Kemudian kalau kita lihat dari treasury yield, ya, areal juga sempat terjadi kenaikan, kemudian dia tertahan, ya, dan harapannya juga terkait dengan adanya doji candle, persis yang terjadi kemarin ditutup dengan shooting star. Ini berarti kita bisa harapkan next candle atau hari ini terjadi bearish candle, supaya nantinya akan terbentuk 3 pattern candle di sini. Ya, ini adalah yang pernah terjadi dengan adanya bullish, lalu kemudian ditutup dengan ini adalah hammer atau hanging man, kemudian ditemani dengan bearish candle. Nah, 3 komposisi ini kita sebutnya evening star. Kalau misalkan hari ini terjadi bearish candle kembali, maka semakin sempurna evening star kedua kita, yang artinya dua areal puncak ini menjadi areal double top, dan kemudian dia akan kembali turun. Kalaupun misalkan dia spike lagi atau naik lagi, maka ekspektasi kita adalah mentok di areal 1.826. Well, let's see apa yang akan dilakukan oleh Fed kalau misalkan ternyata treasury yield sampai melonjak di area 1.82 atau bahkan lebih. Nah, sementara di grafik DXY kita mendapati pola kenaikan yang sesuai dengan apa yang kita gambarkan terkait dengan lanjutan kenaikan yang kita prediksikan akan mencapai area arsir ini. Sedikit lagi akan mencapai, dan kita akan lihat apakah ini akan terjadi vice versa apa tidak nanti malam terkait dengan data EDP employment change yang diperkirakan sangat bagus, fantastis, dengan angka 500.000 dari versus previousnya di angka 117.000. Grafik H1-nya menunjukkan pola seperti ini. Kita akan nantikan apakah dia akan mengalami penurunan apa tidak. Ya, zigzagnya sudah sangat-sangat sempurna. Kemudian kalau misalkan katakanlah dia mengalami penurunan seperti itu sampai area zona ini, maka kemungkinan potensi yang kita khawatirkan atau kita prediksikan bisa saja arealnya kembali mengalami kenaikan seperti ini. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ancaman untuk gold yang bisa saja terjadi penurunan lebih dalam dari areal 1676.60 yang pernah tercipta di tanggal 18 Maret yang lalu. Nah, kemudian juga bisa saja arealnya di arsir ini justru dia mengalami penurunan lagi, yang artinya di sini ada kesempatan untuk dolar sedikit mereda, lalu kemudian emas sedikit bernafas. Of course, semuanya tergantung dari data ekonomi yang akan tercipta nanti malam. Technical view gold 31 Maret 2021 jam 12:15 waktu Indonesia bagian barat, high 1686.20 dan low 1677.70. Running price 1678.60 dan kembali tergelincir, teman-teman. Ini agak kritikal ya, posisinya agak kritikal karena apakah dia akan menembus zona 1676.60 apa tidak? Ya, ini adalah area terendah yang sempat kita sampaikan, itu pernah tercipta di tanggal 8 Maret yang lalu. Ya, berarti dalam 1 bulan ini kurang lebih dia 2 kali. Nah, ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah dia terjadi pantulan terlebih dulu, artinya terjadi rejection di area ini. Nantinya kita akan lihat apakah ini jadinya double bottom atau justru inverse cup and handle. Ya, karena kalau lihat dari pola pergerakannya melengkung
seperti demikian, maka ini kita asumsikan seperti mangkuk. Tapi kalau Anda melihatnya ini tajam, maka kita asumsikan ini adalah mungkin saja nantinya terjadi double bottom di sini, lalu kemudian ini akan menjadi area neckline. Well, tapi tentunya ini akan tetap menjadi PR utama di 1744 sebagai neckline-nya, which is masih terlampau jauh untuk kita simpulkan sebagai double bottom. Tapi usaha itu kemungkinan akan ada, karena kita melihatnya dari pertama sisi reverse yang dimunculkan, yaitu dari historical price. Of course, setiap adanya retest di area historical price, ada kemungkinan tendensinya dia akan dipantulkan terlebih dulu, lalu kemudian barulah nantinya kedua, yaitu terkait dengan kondisi doji candle. Ya, kita harapkan hari ini ditutup dengan doji candle, walaupun katakanlah nantinya bisa tercipta new low, lalu kemudian ditutup dengan kenaikan, dan akhirnya membentuk let's say seperti palu atau hammer yang bisa kita manfaatkan di keesokan harinya. Nah, semua terkait dengan data atau rilis data ekonomi nanti malam, termasuk juga speech dari Presiden Biden. Of course, dengan area 1689 akan menjadi pengganggu, yang artinya mungkin saja kenaikan akan tertahan di zona tersebut, kemudian dia akan mulai penurunan. Lalu kemudian aspek penurunan bisa saja tercapai di 1660. Jadi hati-hati, kalau ini sampai tergelincir, mungkin kita harus, atau mungkin saja nanti malam kita harus switch strategi menjadi area sell on breakout. Tapi kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya kurang lebih hampir mirip. Ya, saya menggunakan zona ini adalah 1676.60. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sekali lagi ada area historical price yang sama dan itu berulang, bisa saja diasumsikan retest, maka kemungkinan efek atau respon pertamanya adalah terjadi pantulan. Nah, itulah yang kenapa kami memberikan statement ataupun rekomendasi untuk melakukan buy terlebih dulu di pagi hari ini. Meskipun kenaikan mungkin saja akan relatif tertahan di zona ini, resisten pertama yaitu 1690 atau 1689, kemudian resisten kedua adalah kurang lebih area ini, 1698 atau 1699. Meskipun bukan mustahil untuk mencapai 1709, tapi abaikan terlebih dulu karena kami melihat hal yang lain di grafik H1, di mana potensi pergerakan kalau kita gunakan dari wave penurunan ini, kita tarik dengan Fibonacci retracement, dan sifat dari Fibonacci retracement tentunya hanya mengukur terkait dengan kenaikan ataupun retrace yang terjadi. Nah, karena dia dalam pola penurunan, maka retrace-nya berada di area 23.6%, 38.2% atau 50%. Tentunya kunci utama adalah di area 38.2% nanti. Kalau misalkan katakanlah dia pantul dengan sempurna sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan area 1686.90 sebagai pengganggu pertama, which is already have, dan itu kita sempat alami di pagi hari ini sesi Asia, dia tertahan di 1686.20. Lalu kemudian lanjut, kalau dia berhasil tembus di trial kedua, maka kita bisa berharap area 1692 atau bahkan 1696. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat dari jalur penurunan, lalu kemudian retracement ini kita gunakan sebagai pengukur pantulan, maka kemungkinan potensinya di area 50% ataupun 38% Anda harus berwaspada. Karena bisa saja begitu dia naik di area atau di zona 50 ataupun 38% bisa saja dilihat malah terjadi tekanan kembali. So, untuk hari ini atau pagi ini kami masih tetap memberikan rekomendasi melakukan buy on dip. Kita akan lihat selanjutnya akan seperti apa, 1679 ataupun 1681, atau mungkin kalau misalkan Anda mendapatkan di running lebih rendah dari kami, silakan gunakan TP, perkiraan kami adalah 1686.00 ataupun 1692 sebagai area tertinggi kedua. Dan Anda bisa adjustment atau Anda sesuaikan targetnya sesuai dengan kondisi ekuitas Anda ya. Lalu kemudian juga untuk stop loss kami gunakan di 1674.00. Artinya kalau di pagi ini ternyata dia sudah terlanjur kena 1674, hati-hati, kami sarankan Anda lebih baik untuk menantikan terlebih dulu rilis data yang akan dicapai atau dirilis nanti malam di jam 19.30 atau 19.15 kurang lebih ADP employment, karena ini terkait dengan pasar tenaga kerja yang nantinya korelasinya terhadap rilis data non-farm. Ya, kalau misalkan ekspektasi ternyata terpenuhi di angka 550.000, maka of course itu penguatan dolar. Tapi kalau penurunan sudah terjadi terlebih dulu di pagi hari, maka bisa saja vice versa akan terjadi di malam hari. Tapi kalau misalkan di pagi sampai katakanlah di siang hari sesi Eropa ternyata terjadi pantulan yang cukup signifikan, maka rilis data nantinya akan direspon sesuai dengan apa yang terjadi di data. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.